Halo Olala, apa Anda sudah rungsing dengan kerjaan Anda? Costing, marketing, editing? Selamat, Anda sudah membuat bos Anda kaya, bukan Anda. Mau hiburan tapi nggak ada waktu? Nggak ada duit sih tepatnya. Tonton aja Story Oli, cocok buat kalian yang nontonnya suka dicepet-cepetin atau suka film ninja pakai senjata otomatis. Tanpa banyak bucat, siapkan opinion and let's watch. Scene menunjukkan seorang wanita yang dihadang pria bermotor. Ternyata pria ini adalah temannya. Kirain begal tete. Sebut saja nama wanita ini Andy dan om-om ini bernama Boker. Andy dibawa Boker ke suatu tempat dengan hati-hati, seolah tak ingin ada yang menguntit mereka. Di tempat ini ternyata ada dua orang teman mereka yang menunggu. Yang mancung namanya Nicky dan yang godegan namanya Jojo. Mereka ternyata berkumpul karena mereka mau COD sama seorang agen bernama Cuplay mengenai sebuah misi. Andy seperti Horea menerima misi ini karena mereka sebelumnya pernah menerima misi dari si Cuplay. Dan biasanya mereka nggak nerima misi dari orang yang sama. Tapi setelah tahu misi ini nyelamatin bocil-bocil yang disandra, akhirnya Andy mau juga karena ngerasa kasihan. Singkat cerita, Andy dan kawan-kawan pergi buat nyelamatin anak-anak yang diculik itu. Mereka memulai dari tengah savana dan perbukitan. Malamnya, mereka tiba di markas para penculik dan mulai aksi penyelamatan mereka. Di sini diliatin kenapa mereka jadi salah satu pasukan terbaik, the best, the kill, the headshot. Karena mereka ini kayak ninja, tapi jago juga senjata modern. Setibanya di tempat yang mereka kira akan ada anak-anaknya, ternyata mereka malah dijebak dan dihujani peluru oleh pasukan yang pastinya bukan pasukan pemberontak. Di sini, kemampuan Andy dan kawan-kawan yang sebenarnya diliatin. Kemampuan bela diri yang sempurna, penggunaan alat tempur yang mahir, dan abadi. Setelah kejadian ini, Andy kesal karena bisa-bisanya mereka tertipu oleh si Cuplay. Di belahan bumi yang lain, terlihat seorang marinir wanita yang masih muda dengan ceria dan piawai mencari informasi mengenai seorang buronan. Di suatu pojok penuh wanita bercadar, Nelly mendapat petunjuk kalau orang yang dicarinya bersembunyi di tempat itu. Nelly yang peka mengepung tempat buronan itu dan berhasil melumpuhkannya. Nelly yang baik hati berusaha menyelamatkan buronan sekarat itu. Sampai tiba-tiba di akhir hayatnya, buronan itu malah menyayat leher Nelly dan akhirnya Nelly pun wafat. Andy dan kawan-kawan yang ternyata kabur lewat kereta, ujug-ujug mimpiin si Nelly saat sakaratul maut. Nelly yang harusnya wafat juga ternyata mimpiin mereka dan hidup lagi weh. Dari percakapan mereka, Nelly ini adalah anggota baru mereka. Dan entah makhluk apa mereka ini. Mereka pun janjian buat ketemu di Paris. Sementara Andy bakal ngejemput si Nelly sendiri. Adegan beralih ke si Cuplay yang menghampiri pengusaha kaya bernama Merrick. Merrick ini terobsesi dengan obat awet muda dan penambah umur. Jadi, informasi Cuplay mengenai orang abadi menarik perhatiannya dan dia pun mau menjadi investor perburuan manusia-manusia abadi ini. Nelly yang sekarang ditakutin teman-temannya mulai dikucilkan. Dan parahnya, dia akan dikirim ke Jerman buat penelitian. Nelly yang seorang prajurit loyal, cuman bisa nurut walau gak mau. Sambil nunggu jemputan, Nelly gugup dan dengerin lagu. Pas datang dua prajurit, bersamaan juga Andy datang dan melumpuhkan dua orang itu, termasuk Nelly sendiri. Nelly yang ditaruh di bagasi mobil, dibawa Andy entah berantah. Saat Nelly sadar, dia lompat dari mobil dan berusaha kabur. Andy yang gak sabaran ini langsung mengheadshot si Nelly dan ternyata Nelly hidup lagi. Nelly yang kaget sama dirinya sendiri, kepaksa ngikutin Andy demi dapetin jawaban yang dia mau. Oh, ternyata Andy ini mau numpang terbang ke penyelundup narkotika. Di dalam pesawat, Andy dengan Wallace tidur dan nyuruh Nelly untuk tidur juga. Saat Andy lilir,
Tangannya udah terikat dan Nelly sedang nodong pilot dengan pistol. Andy bisa-bisanya malah nembak pilot dan memaksa Nelly membuka kunciannya. Soalnya cuman Andy yang sekarang bisa ngendaliin pesawat. Setelah kunci tangan Andy dibuka, pilotnya ternyata pura-pura wafat. Bukan hidup lagi ya dia mah, emang pura-pura aja tadi. Terus lanjut nyupirin pesawat lagi. Sementara Andy dan Nelly sekarang jadi sparingan. Nelly yang dibanting berkali-kali gak juga mau ngalah dan terus bangkit. Baru pas tangan dan kakinya udah patah dan tulangnya nonjol, dia mulai cicing dan mikiran keanehan pada tubuhnya. Sesampainya di Gussenville, setengah jam dari Menara Eiffel lah, lihat aja di map. Nelly berkenalan dengan manusia aneh lainnya. Ada Jojo sama Nikki yang mulai abadi pas mereka lagi perang salib. Terus ada Boker yang mulai abadi pas perang bareng Napoleon Bonaparte. Andy yang paling tuir, gak bilang dari kapan. Mungkin dia adalah nenek moyang bangsa Yunani atau leluhur Cleopatra. Tapi mereka tidak menyebut diri mereka manusia abadi, karena mereka tahu mereka bisa wafat. Cuman gak ada yang tahu kapan waktunya. Pas orang-orang lagi tidur, si bete Nelly ini terbangun karena mimpi buruk dan ngagetin semua orang. Dia pun cerita mimpi apa dan ternyata dia mimpiin temannya Andy yang juga abadi. Akhirnya Nikki nyeritain kisah temannya Andy. Jadi dulu Andy ini hidup seorang diri dengan keabadiannya. Dan dia ketemu dengan seorang bernama Kui yang juga ternyata abadi kayak dia. Mereka pun berkelana berdua dan menjadi bestie sehidup sewafat sehidup lagi. Tapi di zaman pertengahan, mereka ketangkep dan dianggap penyihir karena nggak bisa wafat. Kui ini dihukum di Iron Maiden dan dibuang ke laut. Dan sampai sekarang Andy nggak bisa nemuin di mana tempat Kui ini dibuang. Bayangkan kumaraneh KB, tiap detik mati dan hidup lagi selama ratusan tahun. Nelly yang paling muda di sini pergi keluar karena ngebayangin kalau hal yang sama terjadi pada dirinya. Dia pun pergi ke halaman gereja buat nenangin diri. Andy nyusul mau ngasih pengertian dan mereka malah berdebat kecil. Pas mereka lagi debat, pasukan yang nyari mereka ternyata berhasil nemuin tempat ini dan melakukan penyerangan. Nelly dan Andy yang untung lagi di luar, masuk ke dalam dan si Boker ini terluka parah banget. Jojo dan Nikki gak tahu di mana, kemungkinan udah ketangkep. Andy nyuruh Nelly diam sambil nunggu Boker pulih. Terus dia seorang diri ngabisin sisa pasukan yang mencarinya. Cupley yang mantau di monitor ketakutan dan nyuruh timnya buat buru-buru kabur. Jojo dan Nikki benar aja ditangkap dan disandra di sebuah mobil van berisi pasukan bersenjata. Tapi apalah pasukan khusus buat mereka berdua. Andy, Nelly, dan Boker pindah ke sebuah gua bekas tambang karena gereja itu udah gak mungkin lagi ditempatin mereka. Jojo dan Nikki sekarang udah berada di kantor Merrick yang beki duit ini seperti Oli. Merrick ini ternyata orang kaya yang psycho. Dia nusuk-nusukin badan si Jojo demi membuktikan kemampuan regenerasi mereka. Habis itu, mereka dibawa ke ruang penelitian. But I prefer my evidence to be indisputable. Boker yang jadi tukang IT-nya pasukan ini masih berusaha mencari keberadaan Cupley dan temannya Jojo Nikki. Andy di sini mulai ngerasa kalau dirinya udah nggak lagi abadi karena luka pisau di gereja masih terbuka. Dia pun pergi ke swalayan dan membeli obat. Tapi karena si bete ini nggak pernah terluka, jadi dia nggak tahu obat apa yang harus dibeli. Beda sama Oli yang dikit-dikit tolak angin. Jadi semuanya aja diborong sama si Andy. Untungnya penjaga swalayan ini baik hati walaupun tampangnya seperti ubrut. Dan mau membantu Andy merawat lukanya.
Pas pulang, Andy jadi keinget teman abadinya yang udah meninggal lebih dulu, Likon. Besoknya, Andy dan kawan-kawan merencanakan misi penyelamatan Jojo dan Nikki dengan menyergap kediaman Cupley. Tapi setelah mendekati lokasi, Nelly jiper dan malah memilih untuk pergi dan kembali ke keluarganya. Andy dan Boker yang udah terbiasa, gas aja berdua menyergap tempat itu. Pas mereka udah ketemu Cupley di ruangannya, Boker ujug-ujug menembak Andy dan bilang kalau dia nerima tawaran Cupley untuk mencari anti keabadian. Si Boker ini udah bosan abadi ternyata guys. Cupley cerita kalau dia ternyata mau kerjasama dengan Merrick demi kemanusiaan. Dia ingin dengan penelitian ini tercipta obat untuk segala penyakit. Boker baru sadar kalau Andy udah gak lagi abadi pas ngelihat darah dari tembakannya gak juga berhenti. Cupley yang ikutan panik membantu. Tapi Merrick dan pasukannya datang dan membawa Boker dan Andy yang setengah sekarat ini ke lab penelitian mereka. Nelly yang ternyata khawatir dan curiga, balik lagi nyusul Andy ke rumah si Cupley. Di sana, cuman ada Cupley yang masih liar abis dihantam pengawal Merrick. Cupley ngejelasin kalau ternyata Andy dan kawan-kawan selama ini telah menyelamatkan dunia. Cupley akhirnya ngebantu Nelly menyusup markas Merrick dengan memberi ID card miliknya. Nelly di sini wawanianan menyusup seorang diri. Padahal dia masih nervous karena belum terbiasa kalau dia nggak bisa wafat. Setelah drama tembak-tembakan, akhirnya dia bisa ketemu lab penelitian tempat Andy dan kawan-kawan berada. Andy dan kawan-kawan akhirnya bisa kabur dan mereka sedikit mengganti formasi untuk melindungi Andy yang udah gak sakti lagi kayak mereka. Mereka menjadi tameng hidup buat Andy. Pas lagi anteng membantai pasukan Merrick, tiba-tiba si pengawal Merrick membom tempat itu dan mereka pun ngaceleng. Jojo dan Nikki ngelawan pengawal itu, tapi pengawal itu kabur pas mau kalah. Sementara Andy ngelawan pengawal satu lagi. Pakai kampak doang tapi coy. Di penthouse, Merrick dikawal sama prajuritnya yang menghadang pintu. Tapi ternyata Jojo ajrut lewat kaca dan memberikan serangan kejutan pada mereka. Nelly dan Andy yang lagi rereh di dekat jendela nggak sadar kalau Merrick masih ada dan nodong si Andy. Tapi dengan kerjasamanya, Merrick jadi nembak si Nelly yang masih abadi. Andy ngegulitik mengambil kampak dan menancapkannya di leher Merrick. Terus, Nelly membawa Merrick murag ke handap menghantam mobil yang padahal mah kasih ke ka Oli. Da Oli juga moal nolak. Setelah semuanya beres, mereka minum-minum di kedai bir. Memutuskan hukuman yang layak buat Boker karena mengkhianati Andy. Akhirnya, diputuskan Boker akan menjalani 100 tahun ke depan tanpa komunikasi dengan mereka. Terutama bagi Andy yang kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir Andy dan Boker. Boker sangat sedih, tapi cuman bisa pasrah. Setelah saling berpamitan, Andy dan kawan-kawan, tanpa si Boker sekarang mah, menghampiri Cupley untuk bertanggung jawab. Bukan karena Andy hamil, tapi karena data mereka sudah tersebar dan Cupley harus bisa menghilangkan kembali keberadaan mereka dan menjadi agen penyambung bila ada misi yang cocok untuk mereka. Jadi seperti Charlie's Angels ini teh. Film ini mengajarkan kita... Tunggu Mal, ayah Kenny. Oh, masih ada adegan. Saat Boker pulang ke kosannya sambil nyekek botol, di dalam sudah ada wanita yang menunggunya. Dan ternyata itu adalah Kui, teman si Andy yang dulu. Bagaimana si Kui ini bisa bebas mungkin menjadi misteri dunia selain pendaratan ke bulan. Atau mungkin juga film ini akan ada tutuluyannya. Film ini mengajarkan kita bahwa umur tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila umur kita panjang, isilah dengan hal-hal yang baik seperti mencegah terjadinya perang dunia ketiga, menghalau asteroid ke bumi, atau sekedar memberikan senyuman kepada tetangga kalian yang masih jomblo. Sekian cerita film dari Oli kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.